sebelum dimulai, Afwan ya, sekedar mengingatkan demi maslahat bersama, mohon untuk menjaga protokol kesehatan. Maskernya tolong dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian, para mahasantri Mahat Ilmi kelas 1 yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita lanjutkan belajar bersama kita membaca dan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah atau Syarah Usul Iman, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kemarin kita mempelajari tentang definisi, demikian juga tentang keistimewaan, demikian juga tentang kandungan dari agama Islam, maka fa insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang Arkanul Islam. Kemudian nanti setelah Arkanul Islam, kemudian setelah itu nanti apa? Tentang pondasi dari akidah al-Islamiyah. Baru setelah itu nanti kita masuk di inti pembahasan kita, yakni tentang Syarah Arkanul Iman. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai. Silakan antum buka kitab antum halaman 10. Betul Pak Sugeng? Halaman 10 nggih ya? Taib. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala Arkanul Islami. Arkanul Islami ususuhu allati yanbani alaiha wahia khamsatun madkuratun fima rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Buniyal Islamu ala khamsatin ala ayyuhadallahu wa fi riwayatin ala khamsin syahadatu atau syahadati, boleh dua-duanya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdu wa rasuluhu wa iqamus sholati, bisa juga wa iqami, wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa siyamu ramadhana wal hajju. Faqala rajulun
al-hajju wa siyamu Ramadan. Qal la, siyamu Ramadan wal hajju. Hakada sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi. Wa lafdhu li muslimin. Arkanul Islam, rukun Islam. Apa makna dari arkanul Islam? Apa definisi pengertian dari arkanul Islam? Arkanul Islam maksudnya adalah ususuhu, asasnya, pondasinya, dasarnya. Allati yanbani alaiha, yang mana agama Islam ya dibangun di atasnya, di atas rukun-rukun tersebut. Wa iya khamsatun, dan dia rukun Islam itu ada 5. Madkuratun fi ma rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan dia rukun Islam itu ada 5, ya, sebagaimana disebutkan di dalam apa-apa yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar. Sahabat namanya Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, yakni sahabat Abdullah dan bapaknya Umar bin Khattab. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwasanya beliau bersabda, Bunyal Islamu ala khamsatin. Agama Islam itu dibangun di atas 5 asas, 5 pondasi, 5 dasar. Ala ayyuhadallahu. Yang pertama, yakni Allah, mentauhidkan Allah. Allah itu ditauhidkan, diesakan. Wa fi riwayatin ala khamsin. Dan dalam riwayat yang lain ala khamsin. Jadi dalam satu riwayat bunyinya Bunyal Islamu ala khamsatin. Agama Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, 5 perkara. Atau dalam riwayat yang lain Bunyal Islamu ala khamsin. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rukun Islam yang pertama yakni persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang bersembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Yang pertama, syahadatain. Wa iqamus sholati. Yang kedua, wa iqamus sholat, mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat, menegakkan sholat. Tidak hanya mengerjakan sholat, sing penting ngerjakan tidak, tapi mendirikan, menegakkan, melaksanakan sholat lengkap dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, harus tumakninah, harus khusyuk.
Wa ita'uz zakat. Kemudian yang ketiga, menunaikan zakat. Yang ketiga. Yang keempat, wasiyamu. Siam. Wasiyamu Ramadan. Yang keempat, siam Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, wal hajju. Yang kelima adalah haji. Faqala rajulun, maka ada seseorang, seorang sahabat yang bertanya atau menimpali, yakni pengkabaran sahabat Ibnu Umar. Lelaki tersebut mengatakan, tidak wahai sahabat Ibnu Umar, haji dulu baru puasa Ramadan. Beliau mengatakan la siyamu Ramadan wal hajju. Akan tetapi apa? Puasa Ramadan dulu baru haji. Hakada, demikian itulah sami'tuhu, aku mendengarnya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi. Muttafaq alaihi. Apa maksudnya Pak muttafaq alaihi? Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaq, bersepakat alaihi atasnya. Bukhari maupun Muslim, ya. Bersepakat dalam apa? Dalam maknanya. Karena apa? Meskipun lafaz nanti berbeda. Walafdhu limuslimin. Adapun yang lafaz di sini, yang disebutkan di sini, walafdhu limuslimin, lafaznya Imam Muslim. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini sudah Pak. Pengertian dari agama Islam, ya, rukun Islam, ya, ini apa? Ya, ini maksudnya rukun, ya, arkanul Islam, rukun itu adalah artinya asas, pondasi, ya, dasar, yang mana apa? Islam itu dibangun di atasnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan sekarang, kita masuk ke penjelasan dari masing-masing rukun Islam yang 5 tersebut, meskipun penjelasannya secara ringkas. Yang pertama, amma syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fahiya al-i'tiqadu al-jazimu al-mu'abbaru anhu bil lisani bihadihi sahadati ka'annahu bijasmihi fidalika musahidun lahu wa innama ju'ilat hadihi syahadatu ruknan wahidan ma'a ta'adudis mashhudi bihi imma li anna Rasulullah SAW muballighun anillahi ta'ala wasyahadatu lahu bil ubudiyati wa risalati min tamami syahadati an la ilaha illallah wa imma li'anna hataini
asyhadataini asasu sihatil a'mali wa qabuliha. La sihata li amalin wala qabula illa bil ikhlasi lillahi ta'ala wal mutaba'ati li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Fa bil ikhlasi lillahi tatahaqqaqu syahadatu an la ilaha illallah wa bil mutaba'ati li Rasulillah SAW tatahaqqaqu syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah beliau menjelaskan tentang definisi dari rukun Islam itu, kemudian beliau membawakan dari as-sunnah tentang rukun Islam yang 6. Kemudian di sini beliau akan menjelaskan secara ringkas dari rukun Islam yang 5 tersebut. Disertai nanti apa? Beliau akan membawakan beberapa buah yang bisa dipetik apabila kita sudah mengimani rukun Islam tersebut. Yang pertama, amma syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdu wa rasuluhu fahiya. Adapun persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, fahiya, maka dia adalah, berarti ini adalah maknanya, definisinya, pengertiannya. Al-i'tiqadu al-jazimu al-mu'abbaru anhu bil lisani bihadi syahadati. Yani i'tiqad, keyakinan, al-jazim, yang pasti, yang lazim, yang jazim, yang ya i'tiqad yang pasti ya. Al-mu'abbaru anhu, yang diungkapkan dengan apa? Dengan lesan, ya, dengan ucapan. Ini apa? Jadi syahadat ini apa? Ditakbirkan, ya, diungkapkan dengan lesan. Artinya apa? Diucapkan. Jadi keyakinan yang pasti, yang diucapkan dengan lesan. Ka'annahu bijasmihi fidzalika musyahidun lahu. Saya terangkan bahwasanya syarat ini apa? Yani keyakinan yang jazim, yang pasti. Apa bentuk kepastiannya? Ka'annahu bijasmihi fidzalika musyahidun lahu. Jadi apa? Ketika mempersaksikan itu apa? Seakan-akan ya benar-benar melihatnya. Ini. Kemudian timbul pertanyaan. Kenapa dua kalimat syahadat tersebut dijadikan satu rukun? Padahal yang dipersaksikan itu lebih dari satu. Berbilang. Berapa, Pak? Yang dipersaksikan? 2. Ya, berarti situ apa? Yang dipersaksikan apa? Ta'adud. Mana ta'adud? Poligami. Berbilang.
Ya, lebih dari satu itu namanya ta'addud. Ya, jadi ta'addud itu nggak mesti istri, Pak. Ya, persaksian juga bisa ta'addud. Kenapa? Yang dipersaksikan lebih daripada satu. Di sini apa? Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kenapa? Dua persaksian, yakni syahadatain, dijadikan satu rukun. Kan rukun pertama kan mengucapkan kalimat syahadat. Kenapa? Di sini beliau menerangkan ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan alasan kenapa ya dijadikan satu rukun, padahal yang dipersaksikan itu ta'addud, ya lebih daripada satu. Alasan yang pertama atau kemungkinan yang pertama, imma itu kan ada kalanya. Kemungkinannya apa? Li'anna Rasulullah SAW mubalighun anillahi ta'ala. Kemungkinan alasan yang pertama itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mubalik. Apa artinya mubalik, Pak? Mubalik ternyata sudah jadi bahasa Indonesia, mubalik. Itu mubalik. Yang menyampaikan anillahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan apa? Risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fasyahadatu lahu bil ubudiyati wa risalati min tamami syahadati an la ilaha illallah. Maka persaksian baginya siapa ini, Pak? Persaksian baginya bagi siapa, Pak? Rasulullah SAW bil ubudiyah, dengan penghambaan, ini apa? Abduhu. Bahwasanya Rasulullah itu adalah hambanya, itu apa? Kita mempersaksikan bagi Rasulullah bahwasanya beliau itu adalah hambanya Allah. Warisalah, kita mempersaksikan bahwasanya beliau apa? Rasulullah min tamami syahadati an la ilaha illallah. Itu merupakan kesempurnaan persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ini alasan atau kemungkinan yang pertama. Jadi karena Rasulullah SAW itu adalah mubalik, orang yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tuh bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, itu berarti apa? Itu merupakan bentuk ya kesempurnaan kita dalam bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan nyembah kecuali Allah. Itu alasan yang pertama. Kemungkinan yang pertama. Asani wa imma, dan boleh jadi li'anna hataini asyhadataini asasu sihatil a'mal wa qabuliha. Karena dua syahadat ini adalah asas, pondasi atau dasar sahnya amalan-amalan dan pondasi diterimanya amalan. Itu kemungkinan yang kedua atau alasan yang kedua. Karena la sihata li amalin wala qabula illa bil ikhlasi lillahi ta'ala wal mutaba'ati li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena tidak mungkin suatu amalan itu sah
Demikian juga tidak mungkin suatu amalan itu diterima kecuali apabila memenuhi 2 syarat. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Hanya semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibtighoan wajhallah. Semata-mata mengharap wajahnya Allah. Bukan mengharap wajah-wajahnya manusia. Itu namanya ikhlas, Pak. Jadi ikhlas itu apa? Semata-mata mengharap wajahnya Allah. Jadi yang dimaksud ikhlas yang benar itu bukan kok tidak mengharapkan pahala loh, Pak. Ya benar. Kalau diartikan benar tidak mengharapkan pahala itu pahala dari manusia itu betul. Ya. Kok bantu ki ya sing ikhlas, aja mengharapkan pahala, mengharapkan imbalan gitu ya. Kalau bukan pahala ya, imbalan. Kalau bantu sama tangga itu yang ikhlas, jangan mengharapkan imbalan. Iya betul, imbalan dari manusia, tapi kita mengharapkan imbalan dari Allah. Makanya apa? Ibtighoan wajhallah, semata-mata mencari wajahnya Allah. Kenapa, Pak? Karena termasuk keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya bahwasanya apa? Orang yang beriman nanti di yaumul kiamat akan mendapatkan nikmat ya bisa melihat wajahnya Allah. Yang mana bisa melihat wajahnya Allah itu nikmat yang lebih nikmat daripada dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana tidak, Pak? Ya, bagaimana tidak? Lawang kita itu sekarang ini, ya toh, kasarannya kalau orang Jawa ya, jengkang jengking atau jengan jengking. Ya, tahu nggak? Ini ada yang enggak, bukan orang Jawa ini. Jengkang jengking, ya toh, sholat. Gitu. Di depannya nggak ada apa-apanya. Gitu. Ini ngopo jengkang jengking ngadep ngulon. Gitu. Nyembah sopo, nyembah awang-awang, nyembah apa? Ya nggak ada apa-apa. Ya. Tapi kita yakin kalau kita itu menyembah Allah, ya toh? Kita yakin kalau Allah itu ada ya, meskipun tidak kelihatan ya, tidak kita bisa tidak melihatnya. Karena memang apa? Karena memang di dunia ini apa? Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa melihat wajahnya Allah. Ya, sampai pun Rasulullah SAW ya. Makanya apa? Tidak mengherankan kalau nanti di hari kiamat ya, nikmat bisa melihat wajahnya Allah itu nikmat yang luar biasa melebihi dimasukkan dalam surga. Betapa tidak di dunia kita tidak melihat aja apa? Yakin. Makanya apa? Betapa bahagianya ketika kita di dunia mau beribadah kepada Allah, menyembah Allah yang enggak kelihatan, terus nanti di yaumul kiamat kita bisa bertemu. Bisa bertemu langsung, bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, semoga kita semuanya diberikan kenikmatan oleh Allah bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Napa, Pak? Tanyane napa? Nggih, pertanyaan apa? Misalnya ada seseorang dari kecil mungkin atau remaja ya, tidak terdidik dalam agama Islam. Nggih. Terus ketika dia tua, itu langsung langsung melakukan sholat. Sadarnya lewat sholat itu bagaimana? Apa itu sudah mengakui ya? Sadar tidak langsung itu?
Jadi kalau syahadat harus diucapkan, Pak. Maksudnya apakah sudah mewakili yang dimaksud syahadat ini? Ya, dia muslim enggak, Pak? Orang tuanya muslim enggak? Orang tuanya muslim enggak? Misalnya abangan. Abangan ya. Ya, pada dasarnya muslim, gitu kan? Ya. Tapi biasanya kan kalau di kita kan ketika nikah kan baca syahadat apa? Biasanya, gitu kan? Nah, biasanya baca syahadat lagi, gitu kan? Gitu ya. Jadi kalau syahadat memang harus diucapkan, Pak. Ya, harus diucapkan ya. Maksudnya kalau dia itu kalau orang tuanya muslim ya, beragama Islam ya, meskipun mungkin belum mengerjakan ajaran Islam, kalau orang tuanya muslim ya, Islam KTP ya gitu kan. Ya otomatis anaknya apa? Islam. Kulu yuladu alal fitrah ya. Kulu mauludin yuladu ala fitrah ya. Jadi setiap bayi lahir ke dunia itu apa? Sebetulnya apa? Dilahirkan di atas fitrah. Ya, kalau orang tuanya muslim, selama dia itu belum ada pengaruh yang pengaruhinya berarti apa? Merubah fitrahnya berarti pada dasarnya muslim. Ya, berarti apa? Tidak perlu apa? Syahadat lagi. Ya, seperti itu. Wallahu alam yang saya tahu. Nanti mungkin saya tanyakan ke ustadz yang lainnya, Pak. Oke. Sementara cukup, nggih? Baik. Mana tadi, Pak? Gitu ya. Wabil ikhlasi lillahi tatahaqqaqu syahadatu an la ilaha illallah. Maka dengan ikhlas, dengan kita itu mengikhlaskan semua peribadahan itu kepada Allah, akan terrealisasi, akan terwujud persaksian bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada sembahyang kecuali Allah. Wabil mutabati Rasulullah SAW, dan dengan mutabaah mengikuti contoh dari Rasulullah SAW itu akan terwujud, terrealisasi persaksian bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan utusannya. Ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai di sini dulu, Pak. Ya. Materi kita lumayan nih, dapat banyak nih, biasanya cuma 1 paragraf, 2 paragraf. Baik, intinya seperti itu ya, intinya. Ya. Kenapa 2 kalimat syahadat itu dijadikan 1 rukun ya, ada dua alasan. Oke, Pak, kita mulai, Pak, dari sebelah kanan. Mungkin ini hanya 5 menit atau 7 menit, waktunya sudah mau adzan. Jadi antum, Pak. Arkanul Islam. Pertama dimulai arkan. Arkan isim bila huruf. Baik. Apa alamatnya? Bersambung dengan mana alif lamnya? Namanya apa itu? Bersambung dengan isim yang lain. Jangan bersambung dengan alif lam. Bersambung dengan isim yang lain. Baik, antum, Pak. Arkan. Tadi artinya apa, Pak? Arkan. Arkan deh, ya. Nah, rukunnya berapa, Pak? Iya, di sini rukunnya berapa? Rukun. 2. Baik, antum, Pak. Arkan ditinjau dari bilangannya. Siapa, Pak? Bilangan, jumlah arkan. Dan jamak, nggih, jamak. Jamak apa, Pak? Jamak taksir. Baik, mufradnya apa, Pak? Mufradnya? Mufrad.
Pak Sugeng? Iya, mufradnya apa, Pak? Katanya tadi artinya rukun-rukun. Kalau satu rukun apa, Pak? Kan arkanul Islam kan tadi katanya ada 5, ya toh? Berarti kan rukun-rukun. Rukunnya banyak, lebih daripada satu. Lah pertanyaannya kalau satu rukun apa, Pak? Katanya tadi jamak taksir. Nah, itu, Pak? Nah, untuk Pak? Ruknun, ya. Kelihatan apa? Belum persiapan. Ya toh? Baik. Kalau antum pengen maju, ya toh, berkembang, meningkat, tambah pinter, antum harus persiapan, ikhwan, ya. Persiapan. Tip. Lanjut ya. Jadi apa? Arkan itu jamak taksir, mufradnya ruknun. Baik, lanjut. Al-Islam. Untuk mah, Al-Islam ditinjau dari apa ini ya? Ditinjau dari tarkibnya, penyusunannya, isim apa? Jamid. Kenapa jamid? Masdar. Antum mah? Masdar dari fi'il apa? Islam. Aslama. Betul. Aslama yuslimu islaman. Ikut wazan apa? Bapak apa berarti? Aslama yuslimu islaman. Bapak apa? Af'ala yuf'ilu if'alan. Saat tambah berapa huruf ini? Masih berapa huruf? 1. Apa hurufnya? Hamzah. Thayyib. Lanjut. Ususuhu. Usus. Itu mah? Usus. Apanya usus? Artinya kok kurang. Usus. Berapa dasarnya? Berapa pondasinya? Usus. Enggak. Jadi sini loh ya. Arkanul Islam itu artinya adalah ususuhu. Berarti apa? Ususul Islam. Gitu loh. Berarti arkan itu sama dengan usus. Hu kembalinya ke al-Islam. Arkanul Islam sama dengan ususul Islam. Berarti kalau arkan rukun-rukun, kalau usus ya kan? Baik. Lanjut. Untuk Pak. Usus apa artinya berarti tadi? Ya, ditinjau dari bilangannya isim apa, Pak? Duh. Belum. Jamak apa, Pak? Jamak taksir, ya. Itu mah mufradnya apa? Ya, belum persiapan ya? Kurang keras, ulangi. Iya, betul. Asasun. Asasun zamannya usus. Ya, ternyata usus itu bahasa Arab, Pak. Ya, baru tahu kan? Nah, kalau antum nggak belajar nggak tahu. Ternyata usus itu bahasa Arab. Ya. Cuma artinya beda. Baik. Allati yanbani alaiha. Yanbani, lanjut. Antum, Pak, yanbani. Bila apa? Mudhari, yanbani.
Apanya yanbani? Dibangun ya. Baik. Lanjut. Wa iya khamsatun. Antum mah? Khamsatun. Ditinjau dari jenisnya isim apa? Khamsatun. Jenis isim apa? Ilham. Jenis loh. Jenis itu jenis kelamin. Kok jamak loh. Laki atau perempuan? Hah? Perempuan berarti apa? Muannas ya. Muannas apa? Muannas apa? Majazi atau hakiki? Khamsatun majazi ya. Tep. Madkuratun. Lanjutnya madkuratun. Madkuratun kalau ditinjau dari tarkibnya, penyusunannya. Sim apa itu? Mustaq. Kenapa mustaq? Isim maf'ul. Thayyib. Apanya? Madkuratun yang disebutkan. Thayyib. Antum Ferry? Madkuratun apa fi'il madinya? Madkuratun fi'il madinya. Kan dia isim maf'ul. Keduasan maf'ulun. Fi'il madinya apa? Asalnya maf'ulun, tapi karena mu'anas tambah tak marbutoh, maf'ulatun. Ya. Antum Pak, lanjutnya Pak. Zakaro. Ya, zakaro. Zakaro, betul. Pak Heru, fi'il mudhari'nya apa Pak? Zakaro. Zakaro yatkuru. Mas dari apa Mas dari? Lanjutnya masdarnya. Zakaro yatkuru. Kita sering mendengar loh. Zakaro yatkuru. Apa ikhwan? Zikron. Kita sering mendengar kata zikir. Ya, zikir. Ya, zikron karena dia nasab. Kalau marfu ya dikrun, kalau jar dikrin, kalau nggak pakai alif lam, nggak pakai tanwin, adzikru kan gitu kan, adzikru, adzikro, adzikri. Dakara yatkuru dikron. Baik. Bab berapa nih Pak? Lanjutnya Pak, bab keberapa? Zakara yatkuru dikron. Ayo. 4. Kamu, ayo jembatan keledainya kamu Pak. Kamu dari mana? Sini kita duduk. Nah betul bab 1. Kalau contohnya di muhtarat apa Pak contohnya Pak? Bab 1 itu Pak. Contoh fiilnya. Bab pertama fa'ala yaf'ulu. Nasara yang suruh. Ya ini dzakara yat guru. Tep. Lanjut. Fima rawahu. Ya, rawa. Fima rawa. Rawa itu isim fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi ya. Apa artinya rawa? Ya, meriwayatkan. Lanjut. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar. Ibnu itu
Antum sudah belajar kunyah belum? Kunyah. Sudah? Nah. Itu pembahasan isim ditunjuk dari apanya? Ta'yin ya, kejelasannya ya? Ah ya betul. Antum Pak, ditinjau dari kejelasannya Ibnu itu isim apa? Kejelasan. Kalau kejelasan berarti ada dua Pak. Sudah jelas sama belum jelas. Kalau jelas namanya apa, belum jelas namanya apa. Kenapa Pak? Sudah jelas apa belum? Jelas apa belas? Sampainya Pak? Ibnu. Sudah jelas apa belum itu? Ibnu. Masih bingung, Pak Adi? Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Nah, alam. Baik. Alam ada berapa ah? 3, sebutkan. Terus? Nah, kunyah. Bukan kunyah ya. Jangan keliru. Kunyah. Kunyah. Kemudian apa tadi? Lakob terus isim. Ya, antum terakhir, antum pilih yang mana ini? Ibnu. Pilih apa? Kunyah, thayyib. Ya, Ibnu atau kunyah. Kunyah itu nama yang diawali dengan Ibnu, Abu sama Ummu ya. Thayyib, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena sudah adzan, sudah masuk isya, kita cukup sampai di sini. Ya, masih banyak yang belum kita pelajari. Silakan buat PR. Ya. PR. Buat belajar di rumah ya. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Akhiru dan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.